ini kami akan menjelaskan sebuah materi terkait seisme. Sebelumnya, kalian tahu gak sih seisme itu apa? Seisme atau gempa bumi itu sendiri ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Hal ini biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Gempa bumi merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan lempeng bumi. Wah, menarik nih. Selanjutnya, apa dapat diklasifikasikan menjadi begini sih? 1. Gempa bumi runtuhan atau terban. Ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas kegunung apian. Gempa bumi ini menjadi tanda-tanda awal erupsi gunung berapi, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan dengan erupsi. Getarannya lebih kuat dibanding gempa runtuhan. Radius getarannya pun mencakup daerah yang lebih luas. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses pergerakan tektonik lempeng berupa pergeseran lempeng-lempeng bumi. Gempa bumi ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang terjadi akibat perbuatan manusia, yaitu peledakan dinamit, nuklir, ataupun yang dipukulkan di permukaan bumi. Sudah, biasanya kedalamannya ini ditentukan berdasarkan hipocentrum dan epicentrum. Sebenarnya hipocentrum dan epicentrum itu apa sih? Hipocentrum adalah pusat titik gempa atau titik awal gempa yang ada di bawah permukaan bumi. Sedangkan epicentrum adalah titik gelombang hasil getaran hipocentrum yang mencapai permukaan bumi. Tempat gempa berdasarkan kedalamannya berarti berapa sih? Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km di permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Dan yang ketiga, berdasarkan indeksnya bagi dua, yaitu Yang pertama, makroseisme merupakan gempa berkekuatan besar yang dapat dirasakan tanpa alat perekam. Kedua, mikroseisme. Mikroseisme merupakan gempa berkekuatan kecil yang hanya diketahui menggunakan alat perekam. kalian tahu nggak sih cara menghitung kekuatan gempa? Sebenarnya kekuatan gempa dapat dihitung dengan beberapa metode loh. Pertama, dengan skala magnitudo adalah ukuran dari besarnya gempa bumi berdasarkan pada momen seismik. Skala ini relatif lebih akurat loh dalam mengukur getaran gempa. Yang kedua, dengan skala Richter. Skala ini mengukur gempa bumi dengan ukuran amplitudo gelombang gempa pada jarak tertentu dari sumber gempa. Skala ini dikatakan kurang akurat karena skala ini sangat dipengaruhi oleh jarak. Skala ini dikemukakan oleh Charles F. Richter. Nah, jika kalian berada di dekat gunung dan memiliki tanda-tanda terjadinya gempa, maka kalian harus melakukan beberapa tindakan agar terlihat dari gempa, yaitu 1. Tetap tenang ketika terjadi gempa. 2. Melindungi tubuh dari runtuhan benda dan tidak berdiri di dekat gunung atau tiang. 3. Jika berada di dalam gedung, segera mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah meja yang kokoh. 4. Jika berada di daerah pesisir, segera menjauh dari pantai menuju dataran yang lebih tinggi. Nah, kalian tentunya sudah paham kan tentang seisme gempa? Itu tadi penjelasan dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!